Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengenalan pemrograman web. Hari ini merupakan pertemuan ketiga kita di mana materi diskusi kita hari ini adalah tentang format halaman HTML. Salah satu indikator keberhasilan sebuah halaman web adalah tampilannya yang menarik atau sering dikenal dengan istilah eye-catching. Untuk membuat halaman web yang memiliki tampilan yang menarik, ada beberapa pengaturan halaman yang bisa kita lakukan. Pengaturan tersebut diantaranya adalah format paragraf, mengatur tata letak teks, mengatur ukuran huruf, mengatur tampilan warna, dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya adalah salah satu indikator dalam keberhasilan sebuah halaman website adalah tampilan interface-nya yang menarik. Bagaimana membuat tampilan interface yang menarik? Tentu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya ya mungkin adalah pengaturan-pengaturan pada halaman HTML-nya sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan bahas beberapa pengaturan-pengaturan tersebut. Nah, yang pertama adalah paragraf. Seperti yang kita ketahui, paragraf merupakan serangkaian kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf biasanya digunakan untuk membangun sebuah wacana atau artikel yang berisi informasi untuk disampaikan kepada pengunjung web. Jadi, pada dasarnya, website yang sering kita jumpai di internet itu banyak juga yang isinya adalah rangkaian artikel. Ya, jadi artikel-artikel tersebut dibuat dengan menggunakan beberapa paragraf. Nah, paragraf pada HTML dibuat dengan menggunakan tag pembuka P dan diakhiri dengan tag penutup P. Jadi nanti kita buka dengan menggunakan tag P dan nanti ditutup dengan /P. Nah, jadi ada pembuka dan penutupnya. Kemudian pada tag P terdapat beberapa atribut yang bisa kita gunakan. Di antaranya di sini ada atribut alignment ya atau align yang digunakan untuk menampilkan paragraf dengan perataan. Bisa itu nanti rata kanan, rata kiri, di tengah, ataupun rata kiri kanan. Nah, sebagai contoh di sini sebutkan ya. Yang pertama ada P dengan atribut align left. Nah, artinya ini nanti kita buat paragraf dengan perataan kiri. Ya. Jadi ini isi paragrafnya dan ditutup. Nah, jadi ada tag pembuka P dan tag penutup P. Kemudian di dalam P ada atribut align yang kita gunakan untuk mengatur perataan dari paragraf tersebut. Ya. Kemudian di sini ada contoh yang selanjutnya. Kita gunakan align center. Yang ketiga align right. Dan yang keempat align justify. Jadi nanti tinggal disesuaikan kebutuhan. Apakah kita mau menggunakan left, center, right, ataupun justify. Nah, ini contoh pembuatan paragraf. Kemudian nanti coding ini kita buat di dalam editornya. Lebih kurang hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita contohkan ya di dalam editor Notepad++-nya. Nah, selanjutnya ada line break. Di dalam menulis sebuah artikel, ada kalanya dibutuhkan ganti baris sebagai penyambung sebuah kalimat. Penggunaan tombol Enter sebagai fungsi garis pada keyboard tidaklah berpengaruh di dalam dokumen HTML. Jadi ketika nanti teks yang kita buat, kemudian untuk berpindah baris atau ganti baris, ya biasanya kita gunakan tombol Enter yang ada di dalam keyboard. Nah, namun penggunaan Enter tersebut tidaklah berpengaruh di dalam dokumen HTML. Untuk membuat ganti baris pada HTML digunakan fungsi line break. Nah, jadi pengganti tombol Enter pada dokumen HTML kita gunakan line break.
Nah, line break pada HTML dibuat dengan menggunakan tag BR. Jadi enter di dalam HTML itu menggunakan tag BR. Jadi tidak ada fungsi enter di dalam dokumen HTML. Fungsi enter diganti dengan menggunakan tag BR. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi ada sebuah paragraf yang kita buat dengan menggunakan alignment justify ya, atau rata kiri kanan. Nah, kemudian ini isi paragrafnya. Dan setelah bagian ini, ya, kita mau enter kalimat yang ini. Ini adalah teks yang ditulis dengan ganti baris pada paragraf. Nah, jadi kalimat ini kita mau buat baris baru, ya, atau kita enter. Nah, jadi fungsi enter di dalam HTML menggunakan line break atau tag BR. Jadi sebelum kalimat ini adalah teks bla 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 bla, nah kita tambahkan BR terlebih dahulu. Nah, jadi artinya adalah setelah titik ini kita enter. Nah, jadi sehingga tulisan ini nanti ada di bawah atau baris baru pada HTML-nya nanti. Ya, kemudian kita tutup paragrafnya P. Nah, sehingga ketika ini sudah kita coba di dalam editornya, nah ketika nanti dijalankan di web browsernya, lebih kurangnya tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalimat yang ini itu ada di bawah, ya. Karena tadi kita sudah tambahkan tag BR sebelum kalimat ini, sehingga dia akan berpindah ke baris baru atau ganti baris. Pada dasarnya ini kan masih bagian di dalam paragraf. Cuma karena emang ini mau kita turunkan ke bawah atau kita ganti baris atau istilahnya kita enter, ya kita tambahkan fungsi tag BR sebelum kalimat yang ini. Nanti juga kita coba ya. Selanjutnya ada thematic break. Ya, thematic break merupakan tag HTML yang digunakan sebagai pemisah antar wacana atau artikel. Pemisah tersebut berupa garis horizontal pada halaman web. Thematic break pada HTML dibuat dengan menggunakan tag HR. Nah, jadi ada kalanya di dalam halaman web itu terdiri dari beberapa wacana. Untuk memisahkan atau membedakan beberapa wacana tersebut, kita bisa gunakan fungsi HR. Nah, jadi ini jarang ditemukan ya, karena terkadang di dalam halaman web pemisah antar wacana atau artikel juga tidak menggunakan garis horizontal. Tetapi ketika kita mau menggunakan garis horizontal sebagai pemisah antar artikel, kita bisa menggunakan fungsi tag HR. Walaupun jarang ditemukan, ini juga ada di dalam HTML. Nah, jadi sebagai contoh, di sini misalkan kita mau bikin dua paragraf yang merupakan artikel yang berbeda. Katakanlah ini adalah sebuah artikel yang berbeda. Nah, jadi ini paragraf pertama atau artikel pertama, yang di bawah adalah artikel kedua. Nah, untuk memisahkan antara artikel yang pertama dengan artikel yang kedua, kita gunakan garis horizontal. Nah, untuk membuat garis horizontal tersebut, kita gunakan HR. Nah, jadi di sini misalkan kita buat dengan menggunakan paragraf ya. Nah, jadi ada dua paragraf yang nanti terpisah dengan menggunakan garis horizontal atau thematic break. Nah, ketika ini kita nanti buat di editornya, kemudian kita jalankan di web browsernya, lebih kurang tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini ada garis horizontal ya, yang panjangnya sesuai dengan lebar dari layar monitor komputer kita ya. Kemudian ini artikel selanjutnya. Jadi ada artikel yang pertama, ini ada artikel yang kedua. Nah, jadi untuk memisahkan kedua artikel ini, kita gunakan thematic break atau tag HR di dalam HTML-nya. Nah, jadi ini fungsi thematic break. Walaupun jarang ditemukan, tapi ketika misalkan kita mau bikin pemisah seperti ini,
kita bisa gunakan thematic break atau tag HR. Di mana posisinya? Ya, sebelum artikel yang selanjutnya. Ya, jadi ini artikel yang pertama, misalkan kita tutup, kemudian ini artikel yang kedua. Nah, jadi sebelum artikel yang kedua, kita tambahkan fungsi tag HR. Nah, format selanjutnya adalah heading. Heading merupakan tag HTML yang digunakan untuk menunjukkan bagian penting pada halaman website. Biasanya bagian tersebut merupakan judul dari sebuah artikel. Nah, jadi biasanya di dalam website juga kita jumpain artikel-artikel yang memiliki topik ataupun judul di atas teks dari artikel tersebut. Nah, untuk membuat judul tersebut, pada dasarnya kita bisa gunakan teks biasa. Cuma untuk membedakan antara teks biasa dengan judul, itu bisa kita gunakan fungsi heading. Ya. Jadi tulisan pada heading nanti akan ditampilkan dengan huruf yang lebih besar dari teks biasanya dan juga akan ditebalkan. Nah, jadi untuk membedakan antara isi artikel dengan judul ataupun topiknya, kita bisa menggunakan heading pada bagian judul ataupun topik tersebut. Heading pada HTML dibuat dengan menggunakan tag pembuka HN dan diakhiri dengan tag penutup HN. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal pertemuan sebelumnya, ya, atau di pertemuan kedua, bahwa hampir semua tag di dalam HTML itu ada pembuka dan penutupnya, atau yang sering dikenal dengan istilah kontainer. Ya, jadi ada tag pembuka dan ada tag penutup. Biasanya tag penutupnya itu menggunakan garis slash, ya. Nah, jadi HN kemudian ditutup dengan HN. Nilai N merupakan urutan pembuatan heading dengan 6 tingkatan berbeda. Nah, jadi N di sini ini bisa kita masukkan angka dari 1 sampai dengan 6. Misalkan H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Nah, jadi itu urutan tingkatan. H1 itu merupakan yang paling besar, ya. H2 lebih kecil, dan seterusnya sampai dengan 6. Jangan lupa nanti ditutup juga dengan tag penutupnya. Slash H1, slash H2, dan seterusnya sampai dengan slash H6. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan besar dari topik ataupun judul artikel yang ada. Ya, sebagai contoh misalkan di sini kita ingin bikin beberapa topik ataupun judul dengan format heading. Jadi ada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Jadi dibuat dengan H1. Kemudian nanti di sini isi dari topiknya atau judul artikelnya. Ya, sebagai contoh nih misalkan ini adalah heading 1 ya. Kemudian kita tutup dengan slash H1. Dan seterusnya sampai dengan nanti yang H6. Ketika nanti ini kita jalankan di web browser, lebih kurangnya tampilannya seperti ini. Ya, jadi ini adalah yang heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Tinggal nanti kita sesuaikan besar ukuran huruf topiknya. Apakah mau pakai yang heading 1, heading 2, ataupun heading 3, dan seterusnya sampai dengan heading yang 6. Biasanya yang banyak digunakan adalah heading yang ketiga. Ya. Jadi judul ataupun topik artikel itu biasanya banyak menggunakan heading 3 ataupun heading 4. Nah, jadi nanti letak bedanya antara judul topik dengan isi artikel adalah biasanya judul topik itu tebal dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan isi dari artikelnya. Oke, selanjutnya adalah format teks. Nah, seperti yang disampaikan bahwa halaman web itu banyak menggunakan teks-teks. Ya, jadi teks-teks tersebut bisa kita atur formatnya sesuai dengan kebutuhan. Teks dalam dokumen HTML dapat diformat secara khusus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Beberapa format yang banyak ditemukan antaranya huruf tebal. Jadi nanti ada beberapa teks yang
huruf tebal, ataupun misalkan huruf miring, digarisbawahi, dan lain sebagainya. Jadi format-format ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nah, jadi ada cetak tebal, cetak miring, cetak garis bawah. Biasanya itu digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Ya, jadi teks-teks tersebut bisa kita format dengan menggunakan format ini. Ya. Beberapa format teks yang umum digunakan pada dokumen HTML diantaranya yang ini ya, walaupun ada banyak lagi, tetapi yang paling umum digunakan yang ini. Yang pertama ada B, ya, tag pembuka B dan tag penutup B. Nah, ini untuk tebal. Jadi nanti di sini adalah isi dari teks yang mau kita format tebalkan. Ya, kemudian I, miring, U, garis bawah, strong. Ini biasanya lebih tebal dari B. Jadi kalau mau lebih tebal dari B, kita bisa gunakan strong. Kemudian ada sub, format tag subscribe. Ya. Kemudian sub, format tag superscribe. Kemudian ada strike, format bergaris tengah. Ya, jadi ini beberapa format yang sering digunakan ya, atau yang umum digunakan. Walaupun nanti ada beberapa format lain yang nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sebagai contoh di sini ya. Jadi yang pertama kita mau bikin format teks tebal ya. Jadi kita tambahkan tag B, tag pembuka B dan tag penutup B. Nah, di sini ada BR. BR tadi fungsinya untuk pindah baris ya, atau baris baru, atau ganti baris. Nah, jadi nanti teks yang ini ada di bawahnya. Ya. Yang kedua kita mau format miring. Yang ketiga, teks yang ketiga mau kita buat garis bawah. Yang keempat, mau kita bikin tebal, tapi lebih tebal dari yang B. Kemudian yang selanjutnya ini ada fungsi subscribe. Ya, jadi H2O, misalkan kita pernah menjumpai tulisan H2O. Nah, duanya kan ada di bawah H, ya. Nah, jadi untuk bikin duanya yang ada di bawah A itu menggunakan subscribe. Nah, jadi tagnya tag sub, ditutup dengan sub, kemudian O. Nah, kemudian ada juga yang superscribe, ya, menggunakan tag pembuka sub dan tag penutup sub. Jadi yang atas pakai B, yang bawah pakai P. Nah, hampir mirip ya pengucapannya. Nah, jadi letak bedanya, kalau yang atas ini teksnya ada di bawah, sementara yang di bawah ini ada di atas gitu ya. Jadi yang ini ada di bawah, H2-nya di bawah, ini X-nya di atas. Ya, 2-nya di atas X. Jadi kita mau bikin pangkat, format pangkat, biasanya ya misalkan X kuadrat, X pangkat 3 gitu. Nah, itu bisa menggunakan format sub. Kemudian yang terakhir menggunakan fungsi atau format bergaris tengah. Nah, kita bisa pakai tag strike. Ya, jangan lupa nanti ditutup dengan strike. Nah, jadi ini setelah ini kita buat di dalam editornya. Kemudian lebih kurangnya kalau dijalankan di dalam web browser tampilannya seperti ini. Nah, jadi yang pertama tadi kita buat dengan format tebal. Yang kedua format miring, yang ketiga garis bawah. Yang keempat strong, ya lebih tebal, kelihatannya lebih tebal dari yang B. Nah, kemudian ini subscribe ya, jadi tulisan 2-nya ada di bawah. Yang ini superscribe. Nah, jadi tulisan 2-nya atau teks 2-nya ada di atas. Ya, jadi ini subscribe atau subscribe ya. Yang ini superscribe. Ya, jadi H2O dan X pangkat 2. Nah, yang terakhir ini adalah strike atau garis tengah. Jadi ada juga terkadang kita jumpain teks yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah format font. Selain mengatur teks atau format teks, format lain yang sering digunakan juga pada dokumen HTML adalah pengaturan huruf. Ya, pengaturan
Huruf yang banyak dijumpai diantaranya adalah pengaturan jenis hurufnya, kemudian ukuran huruf, warna huruf, dan lain sebagainya. Format font pada HTML dibuat dengan menggunakan tag font dan diakhiri dengan tag penutup font. Ya, jadi nanti ada beberapa teks yang huruf-hurufnya kita atur ya. Ya, itu menggunakan fungsi font. Nah, jadi ini contohnya. Jadi ada tag pembuka font dan tag penutup font. Di dalamnya nanti ada kita atur beberapa ya. Misalkan di sini face. Face itu artinya jenis hurufnya. Ya, kita masukkan misalkan Arial. Banyak ya jenis-jenis hurufnya ya. Arial, Times New Roman, Calibri, dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Biasanya defaultnya itu tanpa kita buat Arial juga nanti Arial. Atau beberapa ada yang Calibri juga. Ya, jadi ketika misalkan mau kita ubah, kita bisa menggunakan atribut face ya. Jadi font, kemudian atribut face nilainya adalah Arial. Kemudian ada size, ini untuk ukuran huruf ya. Jadi masih di dalam tag font ya, kita gunakan atribut size untuk ukuran huruf. Nah, di sini masukkan angkanya. Misalkan di sini contohnya 5. Kemudian ada warna, misalkan fontnya atau hurufnya mau kita warnain juga. Nah, kita bisa tambahkan atribut color ya, yaitu blue ya, warna biru. Baru kemudian isi huruf atau teks yang hurufnya mau kita ubah. Misalkan di sini teks Arial biru ukuran 5 ya. Kemudian yang bawah mau kita bedakan biar ada letak bedanya ya. Nah, kita tambahkan BR untuk pindah baris ya, biar terlihat bedanya. Kita bedain misalkan di sini ukurannya 3 dan warnanya green. Ya. Jadi sehingga ketika ini sudah kita tulis di dalam editornya, kemudian kita jalankan di web browsernya, lebih kurangnya tampilannya seperti ini. Ya, jadi yang pertama tadi teks Arial dengan ukuran 5, warnanya biru. Yang di bawahnya ya kita pakai fungsi BR, pindah baris atau ganti baris atau baris baru. Ya, yaitu teks dengan warna hijau ukuran 3 Arial juga. Nah, jadi bisa kita ganti face-nya selain Arial. Jadi face ini untuk jenis huruf, size untuk ukuran huruf, color untuk pewarnaan. Nah, selanjutnya adalah format singkatan. Penggunaan singkatan sering juga ditemukan pada dokumen website. Biasanya singkatan ini ditujukan kepada sebuah ejaan ataupun gelar seseorang. Ya. Singkatan pada HTML dibuat dengan menggunakan tag pembuka ABBR dan diakhiri dengan tag penutup /ABBR. Ya. Kemudian singkatan juga bisa dibuat dengan menggunakan tag pembuka akronim dan diakhiri dengan tag penutup akronim. Ya, jadi kalau misalkan singkatan gelar itu biasanya menggunakan akronim. Tapi kalau singkatan yang ejaan itu menggunakan ABBR. Ya. Atau sebenarnya kita bisa saja menggunakan ABBR untuk ejaan ataupun gelar. Sama juga, misalkan kita mau bikin akronim untuk ejaan ataupun gelar. Jadi tinggal disesuaikan saja, mau pakai yang ABBR ataupun yang akronim. Tapi biasanya gelar itu menggunakan akronim. Ejaan singkatan itu menggunakan ABBR. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ya, kita mau bikin sebuah paragraf, 2 buah paragraf ya, yang di dalamnya nanti ada beberapa singkatan. Ya, jadi misalkan di sini ada singkatan HTML. Ya, jadi sebelum kita tulis HTML-nya, nah kita tambahkan fungsi ABBR. Kemudian ada atribut title ya, isi title-nya adalah hypertext markup language. Sehingga nanti pada saat dijalankan di browser, ketika singkatan HTML ini kita sorot menggunakan kursor ataupun mouse, itu nanti akan muncul kepanjangan dari singkatan tersebut. Ya, jadi ada fungsi title ini untuk
menjelaskan kepanjangan dari singkatan HTML. Ya, kemudian kita tutup dengan ABBR karena singkatannya hanya mau di bagian HTML-nya saja. Ya, kemudian ini lanjut teksnya ya. Yang kedua ada yang menggunakan akronim. Nah, jadi akronim ini biasanya untuk gelar seseorang. Nah, jadi ada gelar Eskom, ya kepanjangan dari sarjana komputer. Ya, kenapa sih harus dibuat menggunakan ABBR ataupun akronim? Kenapa tidak HTML saja gitu ya? Langsung. Ya sebenarnya bisa saja, cuma kan untuk mengetahui kepanjangan dari singkatan ini, ya kita bisa kasih identitas berupa ABBR ya, ataupun akronim, sehingga pembaca nanti tahu singkatan dari HTML itu apa. Ya jadi ini lebih kurang ketika misalkan kita jalankan di web browsernya ya. Jadi ketika misalkan tulisan HTML ini kita sorot, maka akan muncul kepanjangan dari HTML. Di Eskom juga nanti kalau misalkan Eskomnya kita sorot, itu nanti juga akan muncul sarjana komputer sesuai dengan title yang kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah format address. Format address merupakan format teks yang sering muncul juga pada dokumen HTML. Address biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah kontak informasi. Ya, jadi address ya atau alamat gitu. Nah, itu juga sering kita jumpain di dalam dokumen HTML ataupun di dalam website. Biasanya itu menunjukkan kontak alamat seseorang ataupun perusahaan. Sebenarnya bisa saja menggunakan teks biasa, tetapi lebih baiknya menggunakan format address agar ketika nanti kita lakukan format seperti itu, tulisannya biasanya tampilannya miring ya, address itu. Nah, jadi ini contohnya ya, address, kemudian kita tutup dengan address. Ini adalah informasi tentang kontak dari instansi ini. Misalkan kita contohkan ya, jadi Pusat Belajar Komputer Indonesia, kemudian kita tambahin BR untuk garis bawah, garis baru ya, pindah baris atau garis baru, maaf, pindah baris ya, pindah baris ataupun baris baru, ya, atau misalkan istilahnya kita enter. Nah, ini kita enter ya. Jadi ini teksnya, teks dari addressnya. Kemudian tampilan di web browsernya seperti ini. Jadi menunjukkan informasi sebuah kontak